Hello everyone, selamat datang kembali dalam video pembelajaran saya. Dalam video pembelajaran kali ini, we are going to talk about curriculum vitae, or we know as resume. Do you know about curriculum vitae? Kalian tahu nggak sih apa itu curriculum vitae? Yuk kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu curriculum vitae dan kenapa sih kita harus mempelajari mengenai curriculum vitae itu. What is curriculum vitae? Curriculum vitae or resume is a biographical document summarizing a person's education, relevant work experience, and other professional qualification. Dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa CV atau curriculum vitae adalah dokumen ringkasan yang berisi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang relevan, dan kualifikasi profesional lainnya dari seseorang. CV is one of the most important documents in a person's job search since it provides the vital first impression upon a company. Jadi dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai application letter atau surat lamaran pekerjaan. Nah, curriculum vitae ini atau CV ini adalah dokumen yang paling penting dan harus ada dalam sebuah application letter. Harus ada ketika kalian ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kenapa ini penting? Karena ini CV ini sebagai first impression, kesan pertama kita terhadap perusahaan yang akan kita lamar. Jadi sangat penting untuk kita sebagai pelamar kerja membuat CV sebagus mungkin agar perusahaan tertarik untuk merekrut kita sebagai calon karyawannya. Sebelum kita membahas terkait aspek apa saja yang harus kita cantumkan dalam sebuah kurikulum vitae atau CV, kita bahas dulu mengenai function atau fungsi dari sebuah kurikulum vitae di application letter. Yang pertama ada to provide a summary of a person's educational, work experience, and other qualification. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menyajikan ringkasan dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kualifikasi lainnya dari seorang pelamar. Kemudian fungsi yang kedua, to impress the hiring company. Jadi fungsi yang kedua adalah untuk membuat pihak perusahaan terkesan dan tertarik kepada kita sehingga kita akan dipanggil untuk ke tahapan berikutnya yaitu interview atau wawancara. Oleh karena itu, dari fungsi ini kita harus membuat CV kita semenarik mungkin agar perusahaan tertarik kepada kita dan agar mereka tertarik untuk merekrut kita sebagai karyawan di perusahaannya. Nah, sekarang kita akan membahas poin-poin apa saja sih yang ada dalam sebuah kurikulum vitae atau CV. Ada 3 poin penting yang wajib ada dalam sebuah CV. Yang pertama, ada educational background atau latar belakang pendidikan. Kemudian yang kedua ada work experiences atau pengalaman kerja. Kemudian ada accomplishment atau pencapaian yang pernah diraih atau dicapai oleh pelamar kerja. Ini adalah 3 poin penting yang harus ada dalam sebuah CV. Nah, sebelum kita membahas detail lain yang ada dalam CV, kita simak dulu contoh dari sebuah CV berikut ini. Selain detail-detail yang sudah kita bahas sebelumnya, yuk kita bahas lagi detail yang biasa ada dalam sebuah CV atau kurikulum vitae.
Yang pertama ada personal information. Dalam personal information ini biasanya berisi data-data pribadi dari seorang pelamar. Nah, kira-kira apa aja sih yang ada dalam personal information? The first one is name. Yang pertama adalah nama. Pastikan nama yang kalian tulis dalam CV adalah nama lengkap kalian. Kemudian yang kedua adalah address atau alamat. Pastikan alamat yang kalian tulis adalah alamat yang biasa digunakan untuk surat menyurat. Jadi ketika ada dokumen yang harus dikirim bisa menggunakan alamat tersebut. Kemudian the third one is phone number atau nomor telepon. And the last one is email atau alamat email. Pastikan nomor telepon dan alamat email kalian ini tidak sering gonta-ganti ketika kalian sedang melamar pekerjaan. Agar ketika sebuah perusahaan memanggil kalian untuk proses selanjutnya, itu kalian bisa mudah untuk dihubungi. Selanjutnya ada objective statement. Nah, untuk objective statement ini adalah opsional. Jadi, boleh ada, boleh enggak. Enggak wajib kalian cantumkan dalam CV kalian. Namun, akan lebih baik objective statement ini kalian cantumkan dalam CV kalian. Kenapa? Karena objective statement ini berisi gambaran singkat mengenai pekerjaan yang kalian inginkan dan apa saja yang sudah kalian lakukan dalam pekerjaan sebelumnya. Selain itu juga berisi skill atau kemampuan yang kalian miliki dan accomplishment atau pencapaian yang sudah kalian capai hingga saat ini. Selanjutnya adalah work experiences. Ini adalah salah satu hal yang terpenting yang wajib kalian cantumkan dalam CV kalian. Lantas, apakah pengalaman pekerjaan kalian yang pernah kalian lakukan harus kalian cantumkan dalam CV kalian? Jawabannya adalah tidak. Yang perlu kalian cantumkan hanyalah pekerjaan atau pengalaman pekerjaan yang ada hubungannya yang relevan dengan lowongan kerja yang sekarang sedang kalian lamar. Terus, dalam work experiences, kira-kira apa yang perlu dicantumkan ya? Yang pertama ada company name and position. Cantumkan nama perusahaan di mana kalian bekerja sebelumnya dan posisi yang kalian jabat di perusahaan tersebut. Kemudian ada period of working atau masa kerja kalian dalam perusahaan sebelumnya. Lalu jangan lupa cantumkan responsibilities and accomplishment atau tanggung jawab yang kalian punya dan pencapaian yang sudah kalian capai di perusahaan sebelumnya. Selanjutnya, yang harus kalian cantumkan dalam CV kalian adalah educational background atau latar belakang pendidikan. Lantas, apakah dalam latar belakang pendidikan harus dicantumkan semua tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian S1? Jawabannya adalah tidak. Cukup kalian cantumkan pendidikan terakhir kalian. Semisal kalian adalah lulusan S2, maka cantumkan saja pendidikan S1 dan S2 kalian. Terus, apa aja sih kira-kira yang harus kalian cantumkan dalam educational background ini? Yang pertama, ada school and major. Jadi, cantumkan nama sekolah kalian atau lembaga pendidikan kalian dan majornya, jurusan yang kalian ikuti dalam sekolah tersebut. Kemudian, cantumkan juga year of study atau masa kalian berada atau belajar di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut.
Nah, selain hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, ada juga informasi tambahan yang bisa kalian tambahkan dalam CV kalian. Dan ini bisa menambahkan nilai plus kalian agar perusahaan mau mempertimbangkan kalian untuk merekrut kalian sebagai karyawan di perusahaannya. Yang pertama adalah organization atau pengalaman berorganisasi. Dengan mencantumkan pengalaman berorganisasi, perusahaan mampu memberikan gambaran bahwa kalian adalah seseorang yang bisa bergaul, yang mudah bergaul dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter. Selain itu juga bahwa kalian seseorang yang paham akan struktur organisasi. Dan yang paling penting bahwa kalian adalah orang yang memiliki leadership yang cukup baik. Yang kedua, dengan mencantumkan skill tambahan kalian. Skill tambahan atau skill di luar skill utama kalian. Seperti contohnya ketika mungkin kalian bisa berbicara dengan lebih dari satu bahasa, misal bahasa Inggris, bahasa Korea, Mandarin, itu bisa kalian cantumkan. Atau mungkin kalian mempunyai skill public speaking, kalian bisa desain grafis dan lain sebagainya, itu bisa kalian cantumkan dalam other information ini. Selanjutnya adalah accomplishment atau pencapaian yang pernah kalian dapatkan, itu juga bisa kalian tambahkan dalam CV kalian. Nah, sekian dari saya untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you.